Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri. Saya Susi Resiana dari Prodi Ekonomi. Saya di sini akan mempresentasikan prinsip dan konsep dasar ekonomi Islam. Apa itu ekonomi Islam? Yaitu sistem ekonomi berbasis nilai-nilai Islam, mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi berdasarkan syariah, menjaga keseimbangan antara individu dan masyarakat. Ekonomi Islam bukan hanya sistem keuangan syariah, tetapi mencakup seluruh aspek kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam sistem ini, aktivitas ekonomi tidak boleh lepas dari nilai etika dan moral Islam. Tujuannya utamanya adalah falaah, yaitu falaah kebahagiaan dunia akhirat, bukan hanya laba material saja. Di sini ada landasan ekonomi Islam. Landasan ekonomi Islam itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama Al-Quran. Al-Quran adalah prinsip dasar larangan riba atau keadilan ekonomi. Dan yang kedua, hadis, yaitu praktek Nabi dalam berdagang. Yang ketiga, ijma dan qiyas, yaitu untuk menjawab persoalan kontemporer. Di sini Al-Quran dan hadis menjadi pedoman utama dalam mengatur transaksi ekonomi. Misalnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 tentang larangan riba. Ijma dan qiyas digunakan untuk para ulama untuk menjawab persoalan ekonomi modern seperti yaitu asuransi, investasi, kripto, dan finance. Apa sih tujuan ekonomi Islam? Tujuan ekonomi Islam di sini ada 4. Yang pertama, mewujudkan keadilan ekonomi. Yang kedua, menjamin kesejahteraan umum. Yang ketiga, mendorong produktivitas halal. Dan yang keempat, menghindari eksploitasi dan ketimpangan. Islam menghendaki adanya kesengajaan yang terlalu besar. Setiap orang berhak hidup layak. Ekonomi Islam mendorong distribusi kekayaan, mencegah monopoli, dan mengajarkan kepedulian sosial melalui zakat dan infak. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat adil dan beradab, atau baldatun tayyibatun wa arobatun ghafur. Prinsip utama ekonomi Islam ada tauhid, yaitu semua harta berasal dari Allah. Ada keadilan, memberi hak pada yang berhak, dan amanah dan kejujuran. Dan larangan riba, goror, masyir, tanggung jawab sosial. Prinsip ini menjadi ruh dari sistem ekonomi Islam. Tidak boleh ada penipuan, manipulasi harga, ataupun pemanfaat kelemahan orang lain dalam transaksi. Islam juga menolak praktik bisnis yang merusak lingkungan atau memperkaya diri tanpa kontribusi. Konsep keadilan ekonomi. Tidak semua orang harus sama, tapi setiap orang harus diperlakukan adil. Larangan eksploitasi dan monopoli. Keseimbangan antara kepemilikan pribadi dan kepentingan umum. Keadilan dalam Islam memberi hak sesuai porsi. Orang miskin tidak boleh terus miskin, karena sistem orang kaya tidak boleh mengambil keuntungan berlebihan tanpa kontribusi ekonomi Islam. Agar mengatur sumber daya dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama. Transaksi dalam ekonomi Islam. Transaksinya ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang. Dan yang dibolehkan adalah jual beli atau bai, sewa menyewa atau ijarah, bagi hasil yaitu mudarabah dan musyarakah. Dan yang dilarang adalah yaitu riba, bunga pinjaman, garar, ketidakjelasan, maisir atau judi, spekulasi, zakat, infak, dan wakaf. Zakat adalah kewajiban untuk menyucikan harta dan membantu yang membutuhkan.
infak adalah memberikan sukarela yang tidak terikat jumlah. Wakaf menahan harta untuk digunakan secara permanen bagi kepentingan umat. Mungkin ketiga instrumen ini adalah mekanisme keuangan sosial Islam. Zakat menjadi sistem distribusi kekayaan terstruktur infak sebagai bentuk spontanitas kebaikan, dan wakaf menciptakan aset produktif jangka panjang bagi umat seperti sekolah, rumah sakit, dan pesantren. Kesimpulannya, ekonomi Islam menawarkan sistem yang seimbang antara dunia dan akhirat. Individu dan masyarakat dengan menerapkan prinsip syariah, kita dapat membangun sistem ekonomi yang adil, etis, dan berkelanjutan. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.